Mengenal hak cipta dan undang-undang hak cipta. Halo teman-teman semua, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita perkenalan dahulu. Saya sendiri, Jacinda Salsabila, sebagai moderator dan editor. Halo, nama saya Siti Nadifa sebagai pengisi suara. Hai, saya Irawati Trisna sebagai pengisi suara. Hai, saya Bella Rizka Putisa sebagai pengisi suara. Halo, saya Agung Rahmat Firmansyah sebagai penata backsound dan pengisi suara. Pengertian dan istilah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Istilah hak cipta adalah sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa istilah hak cipta. Pencipta, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas aspirasi melahirkan suatu ciptaan. Ciptaan, hasil setiap karya pencipta yang mewujudkan keasliannya. Hak cipta, bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak menjual dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Contoh pelanggaran hak cipta itu yang pertama pelanggaran hak cipta lagu, yang kedua pembajakan software, yang ketiga pembajakan perangkat lunak, yang keempat pelanggaran hak cipta buku, yang kelima pelanggaran hak cipta internet. Dampak pelanggaran hak cipta yaitu merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya pencipta orang lain, kemudian dijual atau dibeli pada masyarakat luas. Yang kedua itu merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan pencipta yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan di bidang pertahanan. Cara mengatasi pelanggaran hak cipta seperti membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua itu alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open yang dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Yang terakhir itu sanksi pidana yang memberatkan pelaku dalam pelanggaran. Pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan di kantor hak cipta. Fungsi dan sifat hak cipta. Fungsi hak cipta adalah menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral dan ekonomi bagi pencipta karya. Sifat hak cipta adalah hak eksklusif dalam hak membuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya.
Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak yang menggunakan karyanya. Sifat-sifat hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal seperti warisan, hibah, wasiat, perjanjian, tulisan, dan sebab-sebab lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat mencakup misalnya buku, logam, komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan tanpa teks, drama musikal. Sanksi pidana hak cipta. Sanksi pidana hak cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G untuk menggunakan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2014, sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyinya pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pembuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3. Peran Perpus implementasi dalam UU Hak Cipta. Menurut sumber-sumber yang kelompok saya temui di internet, peran perpustakaan dalam implementasi UU Hak Cipta adalah sebagai orang yang menjaga karya orang lain agar tidak diduplikatkan oleh orang lain, atau supaya karyanya tidak dijiplak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kebanyakan perpustakaan menjaga buku-buku mereka agar tidak dijiplak oleh orang yang meminjam buku di perpustakaan. Pemustaka juga membantu menjaga buku agar tidak dapat diduplikatkan oleh oknum yang salah. Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 52, setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak yang terkait dengan pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lainnya. Pasal 1 angka 5 hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Oke, sekian materi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.